Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hendra Fauzan Aprianto. Asal sekolah saya yaitu SMKN 1 Telanakan, Pamekasan. Pada kesempatan ini, saya bertindak sebagai pendamping Protek, yaitu yang disingkat kepanjangannya yaitu Program Terapan Ekonomi Guru yang diselenggarakan oleh ITS dan bekerjasama dengan Dinas Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Baik, saya ucapkan selamat bergabung Bapak Ibu dan selamat belajar. Kita di sini sama-sama sharing, sama-sama belajar. Kebetulan pada kesempatan ini saya akan memberikan eh, video pembelajaran atau materi tentang perencanaan keuangan usaha untuk pemula. Berikut saya tampilkan PowerPoint-nya Bapak Ibu. Iya. Nah, kenapa kita ada di sini? Maksudnya, eh, kenapa guru honorer yang ditunjuk untuk menjadi peserta di kegiatan Protek ini? Nah, realita yang kita hadapi, yang banyak kita temukan, yaitu banyak guru, terutama honorer, yang berjuang dengan pendapatan terbatas. Juga mungkin ada sebagian guru yang punya ide usaha, tetapi bingung untuk memulainya. Ada juga punya usaha, tetapi uangnya cuma numpang lewat saja. Nah, kebetulan tujuan hari ini yaitu kita belajar bareng, sharing tentang cara mengatur keuangan dan manajemen usaha biar tidak cuma capek kerja dan eh, tapi dompet juga sehat, begitu Bapak Ibu. Yang kedua yaitu ganti kacamata bahwa guru juga bisa berbisnis, yaitu menggunakan mindset shift. Nah, menjadi guru bukan penghalang untuk menjadi seorang pengusaha atau punya usaha sampingan. Justru guru itu punya modal sosial yang kuat, yaitu bisa dipercaya masyarakat. Kuncinya bukan sekedar cari uang jajan tambahan, dan juga kita harus bisa membangun kemandirian ekonomi. Kalau usaha kita sehat, usaha sampingan kita jalan, maka mengajar bisa lebih tenang karena dapur juga aman, begitu Bapak Ibu. Baik, yang ketiga yaitu kenapa banyak usaha itu kelihatannya cuma jalan di tempat tanpa ada perkembangan, begitu ya. Banyak juga ya, kita sering mendengar curhatan ini, usaha jalan di tempat ini juga kita sering mendengar. Kenapa seperti itu? Kira-kira banyak yang mengatakan omsetnya gede, tapi ketika mau belanja lagi atau mau kulakan begitu ya, tetapi uangnya habis. Nah, pendapatannya besar, tetapi kita ketika mau kulakan lagi uangnya habis. Tidak tahu untungnya berapa, yang penting laku. Nah, itu kesalahannya. Sering saya temukan itu usaha-usaha pengusaha yang baru belajar membuat usaha itu tanpa memikirkan untung dan rugi. Yang penting laku, begitu. Nah, penyebab utamanya yaitu pencampuran keuangan. Misalkan uang SPP anak, uang belanja dapur, dan uang modal usaha itu dijadikan satu pengeluaran, begitu ya. Yang selanjutnya, hukum wajib itu adalah pisahkan rekening. Ini aturan nomor 1 dan tak bisa ditawar. Misalkan dompet A itu yang dipakai adalah untuk penghasilan pribadi. Dompet B yaitu untuk penghasilan dari usaha kita. Penghasilan pribadi itu contohnya seperti gaji bulanan, belanja harian, atau untuk bayar listrik rumah.
Sedangkan untuk yang dompet B, dompet usaha, yaitu hasil penjualan, modal belanja stok, dan biaya operasional usaha. Nah, ada lagi pesan yaitu yang tidak kalah penting, jangan pernah pinjam uang usaha buat keperluan pribadi tanpa dicatat. Jadi hasil yang didapat atau pendapatan dari wirausaha itu jangan dibuat pinjaman untuk dipakai ke keperluan pribadi. Nah, ada juga yang tak kalah penting yaitu pencatatan keuangan usaha. Pentingnya kenapa? Yaitu karena bisa membantu mengetahui kondisi keuangan usaha secara nyata, bukan berdasarkan perkiraan atau perasaan begitu ya. Pentingnya mencatat keuangan usaha yang selanjutnya yaitu mencegah kerugian yang tanpa kita sadari. Seperti apa? Contohnya yaitu pengeluaran kecil yang menumpuk. Kita tidak sadar bahwa selama 1 bulan itu banyak pengeluaran yang tidak disengaja dikeluarkan. Misalkan seperti uang jajan anak, atau seperti melayat ada orang meninggal begitu mungkin ya. Selanjutnya, menggunakan uang hasil wirausaha untuk keperluan pribadi. Nah, itu tidak boleh. Ada juga yang membuat diskon, atau biasanya orang kan berlomba-lomba membuat diskon pada usaha kita, itu membuat potongan harga yang tanpa perhitungan. Nah, itu yang akan merusak keberlanjutan usaha kita. Mengira kita sudah untung padahal hanya balik modal, itu yang juga sering menjadi penyakit seorang wirausaha. Selanjutnya, membentuk sikap disiplin, jujur, dan profesional dalam berwirausaha. Jadi mencatat keuangan usaha itu bisa melatih kita untuk berkata jujur, bersikap disiplin, dan juga menjadi profesional dalam berwirausaha. Selanjutnya nomor 5 yaitu catat walaupun sederhana. Slide selanjutnya yaitu catat walaupun sederhana. Tidak perlu jago akuntansi atau lulusan ekonomi buat mencatat keuangan. Cash flow, arus kas, yaitu catat duit masuk dan duit keluar hari ini. Itu saja dulu ya. Duit masuk hari ini dicatat dan duit keluar juga harus dicatat. Nah, manfaatnya kita jadi tahu bulan ini kita sebenarnya untung atau malah rugi. Pakai buku tulis biasa itu sudah bisa menolong kita untuk membuat catatan sederhana, atau lebih baik lagi pakai aplikasi yang ada di Android. Nah, mencatat pemasukan atau pengeluaran gitu ya, itu juga sangat penting. Pencatatan harian adalah modal awal atau fondasi laporan mingguan dan bulanan. Jadi kita bisa tahu jenis pemasukan dan pengeluaran mingguan atau bisa dalam bulanan. Nah, ada beberapa trik cara mencatat yang sederhana dan efektif. Gunakan saja 3 kolom, misalkan kolom tanggal, kolom keterangan, dan kolom jumlah pengeluaran gitu ya. Lalu catat langsung seketika itu, atau setelah transaksi, setiap transaksi jadi langsung dicatat. Kemudian selalu simpan bukti transaksi. Pisahkan catatan usaha dan pribadi. Selanjutnya, konsisten
kalau bisa itu konsisten dalam per jam, atau kalau perlu per hitungan menit, 10 menit itu harus ada catatan. Memisahkan keuangan pribadi seperti yang sudah dibahas tadi, yang dompet A dan dompet B tadi, itu harus bisa dibedakan, dompet yang dari wirausaha dan juga dompet yang di luar usaha. Dompet yang dari usaha itu misalkan penjualan, atau misalkan bergerak di bidang jasa, ya pemasukan dari jasa itu. Kalau yang di luar usaha ya dari gaji, dari honor, atau dari tunjangan mungkin. Nah, jika usaha terus ditutup dengan uang pribadi, misalkan ada ya, jika usaha itu diambilkan ke uang pribadi, dengan ada kekurangan modal di dalam wirausaha, ngambil ke uang pribadi. Nah, itu bisa dibaca atau itu bisa dikatakan, nah, tanda usaha itu perlu dievaluasi. Jadi perlu diadakan koordinasi ulang, misalkan dengan rekan kerja. Baik, selanjutnya nomor 6, jangan asal tebak harga. Menentukan harga jual itu ada rumusnya. Jadi jangan cuma ikut-ikutan pesaing atau pebisnis yang lain. Rumus sederhananya yaitu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga ditambah biaya lain-lain itu sama dengan harga pokok produksi atau disingkat HPP. Jadi Bapak Ibu dihitung semua biaya bahan bakunya, dijumlah dengan biaya tenaga kita, ya dikira-kira sendiri biaya tenaga kita itu, kemudian ditambah biaya yang lain-lain. Biaya lain-lain itu seperti apa? Misalkan pengeluaran kecil seperti membeli plastik itu masuk ya, tetap dihitung ke biaya lain-lain. Fotokopi misalkan, atau pulsa mungkin itu juga perlu dihitung. Nah, ketika dijumlahkan semua itu juga itu akan menjadi harga pokok produksi. Harga pokok produksi ini harga minimal. Jadi ketika mau menjual produk kita, maka harus di atas HPP untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Nah, kalau misalkan ngepas dengan HPP atau mungkin di bawah HPP, itu sudah jelas mengalami kerugian. Nah, tipsnya yaitu tetapkan margin keuntungan yang masuk akal. Kemudian jangan lupa hitung juga tenaga Bapak Ibu sendiri. Jenis pengeluaran yang perlu dicatat ya, biaya operasional juga perlu, biaya promosi juga itu mungkin bisa dimasukkan ke biaya lain-lain. Lanjut nomor 7, usaha kecil tapi manajemen modern. Usaha sampingan bukan berarti dikelola asal-asalan Bapak Ibu. Perencanaan atau planning itu juga diperlukan. Jadi sekecil apapun berwirausaha, kita juga perlu memperhitungkan sebuah planning. Mau jualan apa, targetnya berapa bungkus sehari mungkin, itu juga perlu diperhitungkan. Kemudian target pasar. Target pasar itu siapa yang mau membeli produk kita? Apakah orang sekitar, tetangga, atau mungkin kalau di sekolah murid, atau mungkin orang tua murid, atau masyarakat umum. Itu perlu dipikirkan di awal. Diferensiasi itu apa yang membedakan produk kita dengan orang lain? Apakah lebih enak kalau itu tentang makanan, lebih enak, atau mungkin bisa lebih murah, atau kemasan yang lebih bagus. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Harus mempunyai perbedaan dengan
atau mempunyai nilai unggul dengan produk yang lain. Jualan hanya lewat modal HP yang biasa disebut digital marketing. Guru modern harus melek teknologi. Manfaat HP itu kalau dimanfaatkan semaksimal mungkin, maka itu akan terasa sangat bermanfaat. Misalkan yang paling banyak digunakan yaitu WhatsApp. Jadi cara paling gampang promosi yaitu kita share produk-produk kita ke kontak yang ada di HP kita. Kemudian media sosial, misalkan promosinya lewat Instagram, Facebook, TikTok atau Shopee gitu ya. Google Map. Nah, jangan lupa daftarkan lokasi usaha biar mudah dicari orang. Selanjutnya, kerja cerdas bukan cuma kerja keras. Nah, ini slogan yang bagus ya. Kerja cerdas bukan cuma kerja keras. Memang kita punya tugas mengajar sebagai guru honorer. Di samping kita punya tugas mengajar, tetapi kita juga harus memikirkan usaha yang kita jalani, usaha sampingan yang kita jalani itu juga harus efisien. Tiknya bagaimana? Yaitu SOP yang sederhana, pakai SOP yang sederhana. Buat aturan main, misalkan ketika kita belanja bahan baku, itu dicoba diatur pada hari Sabtu sore. Misalkan kita ngajar Senin sampai Jumat, jadi belanjanya setiap Sabtu sore. Dan rekap keuangan tiap hari Minggu malam. Jadi ini tidak mengganggu ke jadwal ngajar. Kalau diperlukan kita misalkan kesulitan dalam menjalani usaha, kita memerlukan delegasi. Misalkan usaha kita sudah mulai ramai, maka jangan ragu, ajak partner atau bayar orang buat membantu usaha kita. Ada sebuah tip membiasakan pencatatan usaha. Seperti tadi, tentukan waktu khusus setiap hari. Tadi ditentukan Sabtu dan Minggu. Untuk belanja Sabtu, kemudian mencatat keuangan di hari Minggu malam. Letakkan alat catat di tempat yang tetap. Jadi alat yang digunakan untuk mencatat usaha itu diletakkan di tempat yang tetap. Bisa menggunakan pengingat ponsel. Jadi apa yang perlu ditargetkan atau dijadwalkan, kita bisa menggunakan HP ya. Karena di HP itu ada alarm yang bisa diatur acaranya apa dan waktunya kapan, itu bisa. Lakukan evaluasi mingguan. Dan juga kalau perlu, ketika kita mengalami keuntungan ya atau kesuksesan, berilah reward pada diri kita sendiri. Beri penghargaan. Jadi setiap bulan mungkin beri reward ya. Lanjut, jangan lupa evaluasi. Jangan cuma jalan terus tanpa lihat spion. Luangkan waktu sebulan sekali. Cek produk, mana yang paling laku, mana yang tidak laku. Cek keuangan, ada kebocoran dana apa tidak. Pengeluaran mana yang bisa dihemat. Jadi kita juga perlu memikirkan keuangan kita. Kalau pengeluaran yang tidak terlalu penting, ya sudah seharusnya kita menghindari. Cek pelanggan, ada komplain atau semacam masukan gitu ya dari pelanggan. Itu juga perlu dicatat. Ini terkait keuntungan kita atau menghitung laba dan rugi. Evaluasi ini terkait keuntungan juga. Laba bersih itu biasanya hitungan sederhananya yaitu total pendapatan dikurangi dengan total pengeluaran. Dari catatan yang sudah kita
jadwalkan atau sudah kita tulis, itu sudah bisa menjadi laporan sederhana untuk memulai sebuah evaluasi. Jadi semua catatan yang sudah kita pelajari di atas itu bisa menjadi bahan sebagai evaluasi usaha. Kemudian lakukan efisien, lakukan diskusi dengan keluarga atau partner kerja. Atau kalau bisa juga kita bisa mengajukan proposal atau pengajuan bantuan dana. Ya, jadi sebagai guru honorer yang mau membuat usaha sampingan, kita juga bisa membuat pengajuan bantuan. Tantangan yang sering muncul biasanya yaitu waktu bentrok dengan jam mengajar. Itu juga sering kita temukan. Malu jualan sama wali murid. Nah, ini terkait mental Bapak Ibu guru. Modal habis terpakai kebutuhan rumah. Nah, ini jika keuangan usaha itu bercampur dengan keuangan pribadi. Solusinya apa? Manajemen waktu dan SOP. Bangun brand profesional, bukan cuma memelas. Nah, ini kebiasaan yang sering kita lihat itu menjual dengan cara memelas. Nah, itu yang kurang membangun ya, kurang baik. Jadi kita perlu bangun brand sendiri. Apa brand kita, keunggulan kita apa gitu ya, dengan produk yang lain. Disiplin pisahkan rekening. Nah, itu yang perlu dijaga. Menjadi guru juragan. Wah, ini kata-kata yang bagus ya, tapi sangat sulit nih kayaknya. Tapi kita tetap semangat Bapak Ibu. Sebagai pemula kita juga optimis ya. Dapat panggilan guru juragan itu harus optimis. Menjadi guru dan pengusaha itu saling melengkapi. Skill manajemen kelas bisa dipakai buat atur karyawan atau pelanggan. Semangat pantang menyerah pengusaha bisa ditularkan ke murid agar mereka tangguh. Guru yang sejahtera akan mengajar dengan lebih bahagia. Nah, selanjutnya tentang action plan. Mulai dari mana? Jangan menunggu sempurna, mulai saja dulu. Nah, ini kebiasaan banyak Bapak Ibu guru ketika curhat itu, ketika sharing, mereka itu kebanyakan berencana tanpa action. Jadi jangan tunggu rencana itu sempurna, mulai saja dulu. Hari ini misalkan buka rekening baru atau siapkan dompet khusus usaha. Kemudian minggu ini cek harga pasar. Minggu depan misalkan cek harga pasar. Hitung HPP produk Anda dengan benar. Nah, baru masuk bulan akhir, mulai catat setiap rupiah yang masuk dan yang keluar di buku catatan gitu ya. Baik, mungkin sekian dari saya tentang pembelajaran hari ini. Kesimpulan yang bisa saya berikan yaitu keuangan yang rapi adalah jantung usaha yang sehat. Dengan manajemen yang baik, usaha sampingan Bapak Ibu bisa menjadi tulang punggung ekonomi keluarga tanpa mengganggu tugas sebagai guru. Inti pesan dan kesan dari saya, usaha yang sehat bukan usaha yang besar, tapi yang paling disiplin, yang paling tertib dan konsisten. Pencatatan usaha adalah alat bertumbuh, bukan dijadikan beban. Jadi ketika mencatat sebuah catatan usaha, jangan jadikan itu sebuah beban. Profesi guru seharusnya memiliki bekal kuat untuk menjadi wirausaha yang rapi dan disiplin. Baik, terima kasih dari saya. Semangat
sukses. Protek, mengasah kreativitas, membangun masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.